Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 41-45. Bab 41. Mendengar kata-kata Fendi Zanders, Cleove Liner tertegun sejenak. Dia tidak pernah mengira Fendi Zanders akan begitu pintar, dan dia segera menyadarinya. Fendi Zanders, aku tahu situasimu, kamu seharusnya kekurangan uang sekarang. Selama Anda menyetujui ketiga syarat ini, saya dapat memberi Anda 10.000 yuan biaya hidup setiap bulan, yang akan dianggap sebagai kompensasi kepada Anda. Cleove Lin berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Apakah kamu berencana untuk mempertahankanku? Fendi Zanders berkata sambil tersenyum main-main. Apapun yang kamu mau. Cleove Lin menjawab dengan nada meremehkan, dan kemudian melanjutkan, menurut kondisi ekonomi Anda saat ini, 10.000 sebulan seharusnya bukan jumlah yang kecil bagi Anda. Anda dapat memikirkannya dengan hati-hati, selama Anda bisa berjanji kepada saya 3 bulan ini. Satu syarat, kita bisa mendapatkan sertifikatnya kapan saja. Mandy Lin di samping sepertinya sedikit mengerti setelah mendengar kata-kata Cleove Lin. 3 syarat yang diajukan Cleove Lin barusan sangat tidak masuk akal. Bahkan jika Fendi Zanders benar-benar setuju untuk menikahi Cleove Lin, dia tidak ada bedanya dengan seorang Kasim. Setelah akhirnya menikahi wanita cantik seperti Cleove Lin, Fendi Zanders tidak bisa berbuat apa-apa, dan Cleove Lin mencari pria di luar, Fendi Zanders tidak punya hak untuk campur tangan. Ini jelas mempermalukan Fendi Zanders, tetapi tidak ada orang yang setuju dengan kondisi seperti itu. Terlebih lagi, Cleove Lin harus memberi Fendi Zanders 10.000 yuan untuk biaya hidup setiap bulannya. Akan lebih tidak terhormat lagi jika pria bertubuh besar mengambil biaya hidup dari seorang wanita. Sepupu pasti tidak punya pilihan selain pergi kencan buta dengan hantu malang ini. Sekarang sepupunya sengaja mempermalukan Fendi Zanders agar dia bisa berhenti. 3 syarat yang diajukan sepupuku barusan sangat berlebihan, Fendi Zanders pasti tidak akan menyetujuinya, sepupuku sangat pintar. Sambil berdiri di samping, Mandy Lin diam-diam memuji Cleove Lin di dalam hatinya. Menurutku 10.000 sebulan lebih sedikit. Pada saat ini, suara Fendi Zanders tiba-tiba mengganggu pikiran Mandy Lin. Apa? Bajingan ini benar-benar setuju. Apakah dia masih tidak tahu malu? Dan dia tidak hanya setuju, tapi dia juga berpikir bahwa 10.000 sebulan itu terlalu sedikit. Siapa sebenarnya Fendi Zanders ini? Mandy Lin menatap Fendi Zanders dengan mata berair. Pada saat ini, Mandy Lin sangat membenci Fendi Zanders di dalam hatinya. Dia pikir Fendi Zanders sedikit tidak tahu malu sebelumnya. Tapi sekarang, dia merasa Fendi Zanders tidak tahu malu, tanpa martabat sama sekali. Jika 10.000 yuan terlalu sedikit bagi Anda, bagaimana dengan 20.000 yuan? Cleove Lin sepertinya tidak menyangka bahwa Fendi Zanders akan menyetujui permintaannya yang tidak masuk akal ini, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tertegun sejenak, dan bertanya dengan lembut. Oke, kalau begitu 20.000 sebulan, saya setuju dengan persyaratan Anda. Fendi Zanders berkata dengan santai. Kamu benar-benar setuju. Melihat Fendi Zanders langsung menyetujuinya, Cleove Lin bertanya dengan tidak percaya. Benar, 20.000 sebulan itu banyak. Berapa banyak pesan antar makanan yang harus saya antar untuk mendapatkan 20.000? Fendi Zanders menjawab sambil tersenyum. Kamu tidak keberatan aku tidur dengan pria lain? Cleove Lin terus bertanya. Lagi pula, saya tidak peduli, Anda memberi saya 20.000 yuan sebulan untuk mendukung saya, dan Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Kata Fendi Zanders sambil bercanda. Melihat bajingan Fendi Zanders, Cleove Lin terdiam, hanya ada kekecewaan di wajahnya. Karena dia benar-benar tidak mengerti bagaimana seorang pria bisa begitu tidak berharga. Saat ini, pemikiran Fendi Zanders sangat sederhana, karena Cleove Lin tidak menyukainya, dia tidak perlu memaksa Cleove Lin untuk menikah dengannya. Meskipun Cleove Lin memiliki tubuh yang panas dan ketampanan, yang disebut melon bengkok itu tidak manis. Fendi Zanders ingin menikahi Cleove Lin hanya untuk memenuhi persyaratan surat wasiat, dan Cleove Lin ingin menikahi Fendi Zanders hanya untuk menyelamatkan keluarga Lin. Kedua belah pihak mengambil apa yang mereka butuhkan, bermain-main saja. Baru saja Fendi Zanders menunjukkan ekspresi serakah, hanya untuk menutupi identitasnya. Setelah Cleove Lin dan Mandy Lin melihat bahwa Fendi Zanders benar-benar menyetujui ketiga syarat ini, rasa jijik mereka terhadap Fendi Zanders semakin meningkat di dalam hati mereka. Saat ini, di mata mereka berdua, Fendi Zanders sama sekali tidak berguna, jika tidak, bagaimana Fendi Zanders bisa menyetujui permintaan seperti itu? Ini adalah kartu namaku dengan informasi kontakku. Jika waktunya tiba, kamu dapat mengirimkan nomor rekening bankmu kepadaku, dan aku akan membayar biaya hidupmu setiap bulan. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Cleove Lin mengeluarkan kartu nama dari tasnya dan menyerahkannya kepada Fendi Zanders. Oke, terima kasih bos.
Fendi Zanders mengulurkan tangan untuk mengambil kartu nama itu dan menjawab sambil tersenyum. Bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Menurutmu apakah pantas bagi pria bertubuh besar untuk menghabiskan uang wanita? Melihat adegan ini, Mandy Lin akhirnya tidak tahan lagi, berdiri dan berteriak pada Fendi Zanders. Itu adalah kemampuanku untuk dirawat oleh wanita kaya. Bahkan jika kamu ingin dirawat oleh orang lain, apakah ada seseorang yang menjagamu? Fendi Zanders menoleh untuk melihat Mandy Lin, dan berkata dengan nada meremehkan. Kamu benar-benar pria paling tidak tahu malu yang pernah kulihat. Mendengar kata-kata Fendi Zanders, wajah cantik Mandy Lin memerah karena marah. Oke, Xiaoman berhenti main-main. Cleo Fei Lin mengerutkan kening dan memarahi, lalu memandang Fendi Zanders dan berkata, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Bolehkah aku bertanya padamu? Setelah ragu-ragu sejenak, Fendi Zanders berkata dengan ringan. Apa masalahnya? Kamu tidak mau menikah denganku, apakah karena aku tidak punya uang, atau karena kamu tidak menyukaiku? Fendi Zanders bertanya dengan lembut. Ketika Cleo Fei Lin mendengar kata-kata Fendi Zanders, sedikit kebingungan muncul di matanya, dan dia berkata dengan lembut, bukankah ini sama? Tidak. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya dengan ringan. Kalau begitu aku tidak menyukaimu. Cleo Fei Lin menjawab dengan tegas, lalu berdiri dan berkata, adapun kapan pernikahan akan diadakan, saya akan memberitahu Anda jika waktunya tiba. Kebaikan. Fendi Zanders mengangguk setuju. Cleo Fei Lin langsung mengambil tasnya, berbalik dan keluar dari kotak. Tapi Mandy Lin menatap Fendi Zanders dengan tajam, dan berlari keluar ruangan. Setelah meninggalkan kotak, Mandy Lin bertanya kepada Cleo Fei Lin dengan sangat bingung, sepupu, apakah kamu benar-benar berencana menikahi pria malang seperti Fendi Zanders? Jika kamu menikah dengan orang seperti itu, hidupmu akan hancur. Tahukah kamu? Grup Lin mempunyai masalah keuangan, dan saya hanya bisa menyelesaikan masalah ini dengan menikahi Fendi Zanders. Cleo Fei Lin menjawab dengan lembut. Tetapi sepupu, kamu sangat luar biasa, bagaimana kamu bisa menikahi pecundang seperti itu? Saya benar-benar tidak berdamai. Mandy Lin berkata dengan sangat bersemangat. Selama dia bisa menyetujui 3 syarat saya, lalu bagaimana jika saya menikah dengannya? Itu benar. Fendi Zanders benar-benar tidak berharga. Dia menyetujui 3 syarat yang berlebihan tersebut. Dan saya pikir Anda memberinya lebih sedikit uang. Saya sudah tumbuh dewasa, dan saya belum pernah melihat orang yang begitu tak tahu malu. Orang-orang. Mandy Lin berkata dengan sangat menghina. Kami berdua mendapatkan apa yang kami butuhkan sekarang. Saat ibu kota grup Lin berbalik, saya bisa menceraikan Fendi Zanders. Fendi Zanders belum menyentuh saya, jadi saya tidak akan menderita. Cleo Fei Lin berkata dengan lembut. Sepupu, kamu sangat pintar, Fendi Zanders benar-benar bodoh, dia bahkan bisa menyetujui kondisi seperti itu. Mandy Lin tiba-tiba menyadari dan tertawa bahagia. Bab 42. Di sisi lain, setelah Cleo Fei Lin dan Mandy Lin meninggalkan kotak, Sun Qiang, manajer restoran New Century, mengikuti ke dalam kotak tempat Fendi Zanders berada. Ketua Zanders, saya baru saja menyinggung Anda tidak boleh memecat saya. Saya benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja hari ini. Setelah memasuki kotak, Sun Qiang berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi sangat gugup. Mendengar perkataan Sun Qiang, Fendi Zanders perlahan mengangkat kepalanya dan meliriknya, lalu berkata dengan ringan, masalah hari ini tidak ada hubungannya denganmu, jangan khawatir, aku tidak akan memecatmu. Terima kasih Ketua Zanders, terima kasih Tuan Zanders. Sun Qiang berkata dengan ekspresi sangat bersemangat. Sudahkah kamu memberitahu siapapun siapa aku? Fendi Zanders mengetuk meja dan bertanya. Tidak. Tuan Fang baru saja menjelaskan secara spesifik, jangan ungkapkan identitas Anda, hanya saya yang tahu tentang keseluruhan restoran, dan tidak ada orang lain yang tahu sama sekali. Sun Qiang berkata dengan hormat. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu melanjutkan, ngomong-ngomong, apakah 2 orang yang mengejekku tadi juga anggota restoranmu? Kedua orang itu tidak, mereka datang bersama teman-temannya. Sun Qiang berpikir sejenak dan menjawab. Kalau begitu usir mereka untukku, dan batalkan keanggotaan teman-teman mereka, tapi jangan ungkapkan identitasku, apa kamu mengerti maksudku? Fendi Zanders berkata dengan ringan. Tuan Zanders, jangan khawatir, saya pasti akan menyelesaikan masalah ini. Kata Sun Qiang seperti berjalan di atas es tipis. Fendi Zanders mengangguk puas, tanpa berkata apa-apa, berbalik dan keluar dari kotak. Melihat Fendi Zanders pergi, Sun Qiang merasa lega dan menghela nafas berat. Kemudian dia mengeluarkan walkie-talkie dan berteriak, keamanan, sekarang pergi ke kotak No. 8 dan usir semua tamu yang ada di dalam. Menerima. Setelah mendengar kata-kata Sun Qiang, Kapten Keamanan buru-buru menjawab. Sun Qiang sudah memiliki kebencian terhadap Yang Wei dan Winda Chen di dalam hatinya. Jika mereka tidak melangkah maju untuk bersaksi, bagaimana Sun Qiang bisa menyinggung Fendi Zanders?
Sekarang Fendi Zanders telah berbicara secara langsung, Sun Qiang tentu saja tidak akan bersikap sopan kepada mereka berdua. Setelah beberapa saat, Yang Wei, Winda Chen dan lainnya yang sedang makan semuanya dilarikan keluar oleh penjaga keamanan. Mengapa Anda mengusir kami? Tahukah Anda siapa saya? Saya adalah anggota tertinggi di restoran Anda, di mana manajer Anda. Biarkan dia keluar dan menemui saya. Setelah teman Yang Wei diusir dari kotak oleh penjaga keamanan, dia merasa sangat terhina dan berteriak kegirangan. Saya manajer restoran, Anda dapat memberitahu saya secara langsung jika ada yang ingin Anda katakan. Sun Qiang keluar dari kerumunan tanpa tergesa-gesa. Manajer Sun, Anda datang tepat waktu. Ada apa dengan Anda, penjaga keamanan? Saya dan teman saya sedang makan di kamar pribadi, mengapa Anda tiba-tiba mengusir kami? Apakah Anda khawatir saya tidak mampu membayar uang atau semacamnya? Tanda tanya petik 2. Generasi kedua yang kaya menatap dengan mata terbelalak. Tuan Muda Zhou, mengapa penjaga keamanan restoran kami mengusir Anda? Anda harus bertanya kepada dua teman di samping Anda ini. Sun Qiang menoleh untuk melihat Yang Wei dan Winda Chen dan berkata, apa yang kalian berdua lakukan? Yang Wei mengerutkan kening dan berkata. Mendengar ini, Sun Qiang tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, dan kemudian berkata tanpa ekspresi, sebelum kamu memfitnah tamu lain di restoran dan menimbulkan pengaruh buruk pada tamu lain, itu sebabnya saya meminta keamanan untuk mengusir kalian berdua. Setelah Yang Wei mendengar ini, dia tertegun sejenak, dan kemudian menyadari bahwa itu karena masalah Fendi Zanders. Selain itu, Tuan Zhou juga terlibat oleh Anda karena kejadian ini. Keanggotaannya telah dibatalkan oleh restoran kami, jadi sekarang dia tidak berhak makan di sini. Sun Qiang melanjutkan. Manajer Sun, apa yang kamu bicarakan? Keanggotaan saya telah dibatalkan. Setelah Tuan Zhou mendengar kata-kata Sun Qiang, ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Lagi pula, sangat sulit mendapatkan kartu anggota restoran New Century. Pak Zhou menitipkan beberapa kerabatnya untuk mendapatkan kartu anggota, namun kini dibatalkan tanpa alasan. Tuan Zhou merasa sangat tidak rela. Tuan Muda Zhou, maafkan saya, ini maksudnya di atas, dan itu tidak ada hubungannya dengan saya. Sun Qiang menjawab dengan kosong. Setelah Yang Wei mendengar kata-kata Sun Qiang, wajahnya langsung menjadi gelap. Yang Wei tahu betapa pentingnya kartu anggota ini bagi Tuan Zhou, dan Yang Wei juga tahu betapa pentingnya Tuan Zhou baginya. Yang Wei akan datang ke pesta ulang tahun Tuan Zhou hari ini, terutama untuk menyenangkan Tuan Zhou. Bagaimanapun, keluarga Tuan Zhou memiliki proyek penawaran yang sangat besar, dan perusahaan ayah Yang Wei juga sedang bersiap untuk menawar. Di dalam kotak tadi, Yang Wei telah memberitahu Tuan Zhou tentang masalah ini, dan Tuan Zhou langsung menyetujuinya. Namun kini, karena Yang Wei dan Winda Chen memfitnah Fendi Zanders, keanggotaan Tuan Zhou langsung dibatalkan. Yang Wei tidak tahu bagaimana menjelaskannya padanya sekarang. Tuan Zhou, Anda tidak lagi memenuhi syarat untuk memasuki restoran, dan saya harap Anda dapat bekerja sama. Sun Qiang berkata dengan lembut kepada Tuan Zhou. Yang Wei, siapa yang kamu sakiti? Jangan sakiti aku jika kamu menyinggung seseorang. Tuan Zhou memarahi Yang Wei dengan marah. Tuan Muda Zhou, dengarkan penjelasan saya. Yang Wei berkata cepat. Jelaskan. Aku sudah kehilangan keanggotaanku, kenapa kamu menjelaskan kepadaku? Keluar dari sini, dan jangan biarkan aku melihatmu lagi. Tuan Zhou didiskualifikasi dari keanggotaan, dan dia sangat tertekan. Setelah berteriak, dia berbalik dan pergi. Lihatlah penawaran Tuan Zhou. Teriak Yang Wei buru-buru. Tawaran ibumu. Sial sekali aku bertemu denganmu. Tuan Zhou memarahi tanpa ampun. Yang Wei membeku di tempatnya, dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Setelah bekerja keras untuk waktu yang lama, Yang Wei benar-benar hancur karena satu kalimat. Sekarang Yang Wei bahkan punya niat untuk mati. Apa kemampuan Fendi Zanders ini? Bahkan jika kita baru saja memfitnahnya, manajer Sun tidak akan bereaksi begitu buruk, bukan? Winda Chen mengerutkan kening dan berkata. Fendi Zanders ini pasti menguntungkan manajer Sun. Keduanya jelas berada dalam kelompok yang sama. Yang Wei mengertakkan gigi dan menjawab dengan suara rendah, lalu melanjutkan, saya meremehkan Fendi Zanders ini sebelumnya, ketika saya kembali ke sekolah, saya harus menjaganya. Yang Wei mengetahui bahwa sejak dia bersama Winda Chen, peruntungannya sangat buruk, terutama ketika dia bertemu Fendi Zanders, dia sangat tidak beruntung. Jadi sekarang Yang Wei sangat berharap bisa menemukan kesempatan untuk melampiaskan semua amarah di hatinya akhir-akhir ini. Sayang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita ingin makan di tempat lain? Winda Chen ragu-ragu sejenak, lalu bertanya pada Yang Wei dengan lembut. Sial, kerjasamaku dengan Tuan Zhou telah hancur, dan kamu masih ingin makan. Apakah kamu babi? Yang Wei memandang Winda Chen di sampingnya, dan mengutuk dengan sangat tidak senang. Saat ini, Yang Wei sedang memikirkan bagaimana dia harus menjelaskan masalah ini kepada ayahnya setelah dia kembali ke rumah.
Setelah dimarahi oleh Yang Wei, Winda Chen segera menutup mulutnya dan tidak berani berbicara. Bab 43. Setelah meninggalkan restoran New Century, Fendi Sanders tidak tahu apa yang terjadi di restoran tersebut. Dia juga tidak peduli, karena dia tahu setelah dia pergi, Sun Qiang pasti bisa menangani hal selanjutnya dengan baik. Saya tidak menyangka tunangan saya memiliki kecantikan yang luar biasa. Sayangnya orang-orang tidak menyukai saya sama sekali. Fendi Sanders tidak bisa menahan nafas pelan. Meskipun Cleo Fei Lin sangat cantik, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ia luar biasa. Tapi melon yang dipilih tidak manis, Fendi Sanders masih memahami kebenaran ini. Bagaimanapun, Fendi Sanders hanya perlu memenuhi persyaratan dalam surat wasiat dan mendapatkan warisan dengan lancar. Terlebih lagi, Fendi Sanders merasa hubungan dengan Cleo Fei Lin cukup baik sekarang, keduanya mendapatkan apa yang mereka butuhkan, dia dapat menemukan pria yang disukainya, dan Fendi Sanders juga dapat menemukan gadis yang disukainya. Fendi Sanders saat ini bukan lagi Fendi Sanders di masa lalu, dan tentu saja pasti ada wanita di sekitarnya. Tuan, halo, kami telah membuka real estate baru di sini, apakah Anda ingin masuk dan melihat-lihat? Pada saat ini, seorang gadis tampan dengan gaun putih dan kuncir kuda berlari ke arah Fendi Sanders dan berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Fendi Sanders tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah gadis di depannya. Meskipun dia berpakaian biasa, dia sangat cantik, setidaknya lebih tampan daripada Winda Chen dan Ye Mei. Sepasang mata besar berair, cerah dan menarik, kaki ramping dan cerah, langsung terekspos di depan mata, membuat orang ingin menyentuhnya. Maaf, ada yang harus kulakukan nanti. Saat ini, Fendi Sanders sedang memikirkan apa yang dikatakan Cleo Fei Lin kepadanya, jadi dia sama sekali tidak berminat untuk melihat ke dalam rumah. Setelah mengatakan ini, Fendi Sanders berbalik dan berencana untuk pergi. Pak, masuk saja dan lihat, anggap saja itu membantu saya. Melihat Fendi Sanders hendak pergi, si cantik kecil buru-buru berteriak dengan suara rendah. Tolong kamu. Fendi Sanders mau tidak mau tertegun sejenak, lalu bertanya dengan curiga, apa yang Anda ingin saya bantu? Saya mahasiswa Universitas Jiangcheng, nama saya Sulu. Si cantik kecil berkata dengan lembut kepada Fendi Sanders. Jadi, Fendi Sanders bertanya. Setiap akhir pekan, saya akan pergi ke bagian penjualan untuk melakukan pekerjaan paruh waktu untuk membagikan brosur, tetapi kami memiliki persyaratan kinerja untuk membagikan brosur. Kami harus menarik 10 pelanggan ke departemen penjualan untuk memeriksa rumah setiap hari agar dapat dapatkan uang untuk pembagian brosur hari ini. Dari pagi hingga sekarang, saya hanya menarik 9 pelanggan tanpa makan atau minum, dan sekarang saya akan pulang kerja, bisakah Anda membantu saya? Sulu menjelaskan dengan sangat cemas. Fendi Sanders ragu-ragu ketika mendengar kata-kata Sulu. Di faktanya, tadi malam, Fendi Sanders sedang mempertimbangkan apakah dia harus membeli rumah. Kebetulan saya bertemu dengan Sulu hari ini. Sungguh tidak mudah bagi seorang gadis kecil untuk membagikan brosur di sini, jadi dia mengangguk dan berkata, baiklah kalau begitu, terima kasih, kamu orang yang baik. Melihat Fendi Sanders setuju, Sulu berkata dengan gembira. Terima kasih kembali. Fendi Sanders menjawab sambil tersenyum. Ikutlah denganku. Sulu buru-buru membawa Fendi Sanders ke bagian penjualan. Setelah beberapa saat, Fendi Sanders mengikuti Sulu ke bagian penjualan. Namun begitu dia memasuki bagian penjualan, Fendi Sanders mendengar seorang wanita berteriak dengan marah, Sulu, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu membawa semua orang ke bagian penjualan? Apa yang orang ini lakukan? Fendi Sanders mendongak setelah mendengar suara itu. Saya melihat seorang wanita cantik berseragam, menginjak sepasang sepatu hak tinggi, berjalan keluar dari bagian penjualan. Wanita cantik berseragam itu berusia sekitar 25 tahun, dan dia terlihat sangat menawan, terutama matanya yang menawan, yang tampak memesona. Sosok indah itu dibalut erat oleh seragam hitam, sentuhan putih terlihat di kerahnya, dan kepenuhan dada hampir merobek bagian atasnya. Melihat ke bawah, itu adalah sepasang kaki ramping dan indah, terbungkus ketat dalam stoking hitam, terekspos ke udara tanpa syarat. Fendi Sanders merasa wanita ini seperti seekor rubah betina, sangat dan menawan. Manajer Liu, dia adalah klien yang baru saja saya bawa. Sulu menjelaskan kepada wanita itu dengan sedikit ketakutan. Klien. Setelah mendengar ini, manajer wanita itu memandang Fendi Sanders dengan pandangan menghina. Kemudian, dengan mulut terangkat, dia mencibir dan berkata, Sulu, apakah ada yang salah dengan otakmu? Menurutmu apakah orang ini mampu membeli rumah? Dia bahkan mungkin membeli toilet. Maaf, meskipun saya punya permintaan untuk Anda tidak bisa menemukan pemulung untuk mengisinya kembali. Setelah Sulu mendengar ini, dia memandang Fendi Sanders dengan ekspresi sedikit malu. Dia harus mengatakan itu penampilan Fendi Sanders hari ini benar-benar tidak terlihat seperti seseorang yang mampu membeli rumah. Sulu, orang ini tidak masuk hitungan. Aku akan pulang kerja 10 menit lagi.
Cepat cari klien lain untukku. Manajer wanita itu berteriak pada Sulu dengan tidak sabar. Oke, Manajer Liu. Jawab Sulu dengan gugup, lalu berbalik dan berjalan keluar departemen penjualan. Tetapi pada saat ini, Fendi Zanders berbaring tangannya memegang Sulu, lalu bertanya kepada manajer wanita itu dengan tatapan main-main, menurut Anda, orang seperti apa yang bisa dianggap sebagai pelanggan? Orang seperti apa yang bisa dianggap sebagai pelanggan? Setelah mendengar ini, manajer wanita itu hanya bisa mencibir, lalu menyipitkan mata dan berkata, tentu saja mereka adalah orang-orang yang mampu membeli rumah. Lalu bagaimana kamu tahu kalau aku tidak mampu membeli rumah? Fendi Zanders memandang manajer wanita itu dan bertanya dengan nada yang sangat tenang. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, manajer wanita itu tertegun sejenak, lalu memperhatikan Fendi Zanders dengan cermat, lalu menutup mulut kecilnya dan tersenyum genit. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, karyawan lain di departemen penjualan juga tertawa dan memandang Fendi Zanders dengan jijik. Wah, saya tidak tahu apakah orang lain mampu membelinya, tetapi Anda sama sekali tidak mampu membelinya. Tahukah Anda berapa harga rumah di sini per meter persegi? Tahukah Anda bahwa rumah utama di sini semuanya bernilai villa? Menginjak sepatu hak tinggi, manajer wanita itu berjalan ke arah Fendi Zanders dengan dominan, dan bertanya dengan nada agresif. Aku tidak tahu. Fendi Zanders menatap manajer wanita itu dan menggelengkan kepalanya sedikit. Biar ku beritahu, yang termurah villa di sini hampir 10 juta yuan. Apakah Anda pikir Anda mampu membeli uang ini? Apakah Anda bisa masuk ke tempat seperti ini? Manajer wanita itu memandang Fendi Zanders dan melanjutkan. 10 juta. Apakah mahal sekali? Fendi Zanders berpura-pura terkejut dan berteriak keras. Senang mengetahuinya. Manajer wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, dan kemudian melanjutkan, saya menyarankan Anda untuk sedikit sadar diri. Sekalipun Anda tidak makan atau minum seumur hidup, Anda tidak mampu membeli toilet di sini. Saya menyarankan Anda untuk tidak membuang waktu di sini, cepat keluar dari sini. Bab 44. Melihat kecantikan seksi di depannya, Fendi Zanders tidak bisa menahan tawa. Mungkin dia tidak tahu keberadaan seperti apa Fendi Zanders yang berdiri di depannya saat ini. Apalagi sebuah villa, tidak sulit bagi Fendi Zanders untuk membeli seluruh real estate di sini. Tuan Zanders, saya benar-benar minta maaf, kenapa kita tidak keluar? Sulu berdiri di samping Fendi Zanders, dan berkata kepadanya dengan ekspresi sangat menyesal. Faktanya, Sulu saat ini juga merasa bahwa rumah di sini tidak boleh terjangkau oleh orang seperti Fendi Zanders. Dengan hati yang baik, dia tidak tahan melihat Fendi Zanders dipermalukan oleh manajernya, jadi dia ingin membawa Fendi Zanders keluar dari sini secepat mungkin. Mendengar kata-kata Sulu, Fendi Zanders menoleh dan meliriknya, dan berkata dengan lembut, ayo pergi. Kenapa kamu pergi? Aku hanya ingin membeli rumah, kenapa aku tidak melihat-lihat saja di sini? Kamu berpura-pura menjadi apa, bajingan? Kamu tidak mengerti apa yang baru saja dikatakan manajer Liu, atau semacamnya. Rumah kami bukanlah sesuatu yang mampu dibeli oleh orang miskin sepertimu. Keluar dari sini. Saat ini, salah satu karyawan pria di departemen penjualan berteriak kepada Fendi Zanders. Ekspresi wajah Sulu juga sangat tidak berdaya. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Fendi Zanders tinggal di sini dan dipermalukan karena dia tidak mampu membeli rumah di sini. Pada saat ini, Sulu mulai menyesal karena dia seharusnya tidak membawa Fendi Zanders masuk sekarang. Anda adalah manajer departemen penjualan, kan? Fendi Zanders mengabaikan karyawan laki-laki itu, tetapi menghampiri manajer wanita yang seksi dan cantik itu dan bertanya dengan nada dingin. Ya, saya manajer departemen penjualan. Manajer wanita itu mengangkat kepalanya dengan bangga. Kalau begitu ceritakan padaku tentang rumahmu. Fendi Zanders berkata perlahan. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, manajer wanita itu tidak bisa menahan cemberutnya. Mungkin karena dia tampan, meski dengan cemberut, dia tetap seksi dan menawan. Apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia? Bukankah aku baru saja memberitahumu bahwa rumah di sini tidak terjangkau untuk orang sepertimu? Sebaiknya kamu keluar untukku secara sadar, atau aku akan memanggil penjaga keamanan. Menendangmu keluar. Manajer wanita itu mengulurkan jari rampingnya, menunjuk ke pintu masuk departemen penjualan dan berteriak keras. Zanders, ayo pergi. Sulu mau tidak mau mengulurkan tangan dan menarik Fendi Zanders. Fendi Zanders memandang manajer wanita itu dari atas ke bawah, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Faktanya, Fendi Zanders selalu mempunyai ide untuk membeli rumah. Dia kebetulan datang ke bagian penjualan hari ini. Dia sangat ingin tahu lebih banyak tentang rumah-rumah di sini. Hanya saja sikap manajer bagian penjualan itu terlalu buruk untuk diterima orang. Jadi Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, lalu berbalik dan bersiap untuk pergi. Manajer Liu. Setelah mendengar suara itu, semua orang menoleh dan menoleh.
Seorang pria paruh baya berjas hitam keluar dari departemen penjualan. Tuan Zhao, mengapa Anda keluar? Setelah melihat pria paruh baya itu keluar, wajah manajer Liu langsung berubah, dan dia berteriak dengan senyuman menawan. Aku baru saja mendengarmu di luar, berteriak untuk mengusir para tamu. Apa yang terjadi? Pria paruh baya itu mengerutkan kening dan bertanya. Tuan Zhao, begini. Anak ini datang ke departemen penjualan kami untuk membuat masalah, jadi saya ingin petugas keamanan mengusirnya. Manajer Liu dengan cepat menjelaskan. Datang ke bagian penjualan untuk membuat masalah. Setelah Tuan Zhao mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memasang wajah tegas. Kemudian dia menghampiri Fendi Zanders dan bertanya dengan lembut, Tuan, apa yang terjadi tadi? Saya datang kepada Anda untuk melihat-lihat rumah, tetapi manajer departemen penjualan Anda tidak ingin melihat saya, dan ingin mengusir saya. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Setelah Sulu mendengar kata-kata Fendi Zanders, wajah cantiknya tiba-tiba menjadi tegang. Karena Sulu tahu bahwa pria parubaya ini adalah atasan langsung manajer Liu, Fendi Zanders tidak diragukan lagi membuat laporan kecil kepada manajer Liu dengan mengatakan ini. Jika manajer Liu dihukum, dia pasti tidak punya buah yang enak untuk dimakan. Mendengar kata-kata Fendi Zanders, pria parubaya itu menoleh dan memelototi manajer Liu, lalu berkata kepada Fendi Zanders sambil tersenyum, Tuan, saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada Anda atas kelalaian tugas departemen penjualan kami. Staff. Zhao Yongtai, orang yang bertanggung jawab atas departemen penjualan rumah ini, saya akan mengatur seseorang untuk menerima Anda sekarang, saya harap Anda bisa menunggu sebentar. Setelah Fendi Zanders melihat pria parubaya itu berbicara kepadanya dengan cara yang baik, dia tidak lagi berpikir untuk pergi, tetapi berkata dengan lembut, baiklah kalau begitu. Liu Chenwei, mengapa? Kamu masih berdiri sana. Cepat perkenalkan rumah baru itu kepada klien kami. Zhao Yongtai menoleh dan berteriak pada manajer Liu. Tuan Zhao, apakah menurut Anda orang ini ada di sini untuk membeli rumah? Buang-buang waktu saja memperkenalkan real estate kepadanya. Dia pasti ada di sini untuk membuat masalah. Liu Chenwei bergumam tidak yakin. Liu Chenwei, sudah berapa kali kukatakan padamu bahwa pelanggannya adalah Tuhan. Selama Anda masuk ke bagian penjualan, Anda adalah pelanggan kami. Tidak peduli apakah pelanggan mampu membeli rumah atau tidak, Anda harus memperlakukan mereka dengan baik. Ini adalah kualitas profesional paling dasar dari seorang penjual, bukan? Zhao Yongtai berteriak tegak. Faktanya, dari kontak tadi, Zhao Yongtai juga dengan jelas merasa bahwa Fendi Zanders pasti tidak mampu membeli villa mereka. Tetapi Zhao Yongtai merasa jika Fendi Zanders benar-benar dibiarkan pergi seperti ini, itu akan berdampak sangat buruk pada departemen penjualan, jadi dia bersikeras membiarkan Liu Chenwei menerima Fendi Zanders. Dan Liu Chenwei ragu-ragu sejenak, lalu berjalan ke arah Fendi Zanders, dan berkata dengan nada yang sangat arogan, ikutlah dengan saya, izinkan saya memperkenalkan Anda. Bab 45. Meskipun Liu Chenwei tidak mau, dia tidak berani melawan keinginan Zhao Yongtai, jadi dia hanya bisa membawa Fendi Zanders ke meja pasir di departemen penjualan. Zhao Yongtai tahu bahwa Fendi Zanders pasti tidak mampu membeli villa di sini, jadi dia tidak tinggal terlalu lama dan langsung keluar dari departemen penjualan. Saat ini, Sulu berdiri di sana dengan gugup, matanya penuh ketidakberdayaan. Karena dia tahu bahwa dia telah menyinggung Liu Chenwei dengan membawa Fendi Zanders ke sini hari ini. Begitu Fendi Zanders pergi, dia pasti akan dipecat oleh Liu Chenwei. Jadi sekarang Sulu sedikit bingung, dia hanya bisa menundukkan kepala dan memainkan pakaiannya. Liu Chenwei membawa Fendi Zanders ke meja pasir, menunjuk ke sebuah villa di sudut terjauh, dan berkata dengan marah, ini adalah villa terakhir di area villa kami. Luasnya 400 meter persegi dan dilengkapi dengan taman. Harganya 20.000 yuan, termasuk biaya penanganan, pajak, del, dan total harga harus 8 juta. 8 juta. Setelah Fendi Zanders mendengar nomor ini, dia tertegun sejenak. Benar, karena lokasi villa ini relatif terpencil, jadi harganya sedikit lebih murah. Kalau villa lain, setidaknya harganya 40.000 yuan per meter persegi. Liu Chenwei menjawab dengan ringan, lalu melihat Fendi Zanders dari atas ke bawah, dan melanjutkan, namun, menurutku kamu bahkan tidak mampu membeli villa termurah ini, bukan? Mendengar ini, Fendi Zanders melirik Liu Chenwei dan tidak berkata apa-apa. Oke, jangan berpura-pura menjadi seperti aku, lagi pula, bagaimana orang sepertimu bisa punya uang untuk membeli villa? Aku juga tidak ingin kamu membuang waktu. Lakukan saja apa yang seharusnya kamu lakukan. Aku tidak akan peduli dengan hal-hal sebelumnya bersamamu. Setelah melihat Zhao Yongtai pergi, nada suara Liu Chenwei menjadi sinis lagi. Saat ini, Fendi Zanders dan Liu Chenwei sangat dekat, sehingga Fendi Zanders dapat dengan jelas mencium aroma samar parfum di tubuh Liu Chenwei. Mengesampingkan karakter Liu Chenwei, sosoknya sebenarnya cukup bagus, dan dia bisa dibilang paling cantik di antara para cantik. Terutama sepasang payudara montok di dalam kemeja putih.
Bagaimana kamu tahu kalau aku tidak mampu membeli villa ini? Fendi Zanders menatap Liu Chenwei, dan bertanya dengan nada dingin. Apakah kamu mampu membelinya atau tidak? Tidakkah kamu mengetahuinya dalam pikiranmu sendiri? Jangan bilang 8 juta, kalau kamu bisa mendapatkan 80.000 hari ini, aku anggap kamu luar biasa. Liu Chenwei memutar matanya dan berkata kepada Fendi Zanders dengan nada yang sangat menghina. Hehe. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Liu Chenwei, dia mencibir, berbalik dan berencana untuk pergi tanpa berkata apa-apa. Kasihan. Aku tahu kamu tidak mampu membelinya, buang-buang waktu saja. Melihat Fendi Zanders hendak pergi, Liu Chenwei tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dengan suara rendah dengan ekspresi yang sangat menghina. Fendi Zanders sedang tidak berminat untuk terus berbicara dengan Liu Chenwei, tetapi berbalik dan berjalan keluar dari departemen penjualan. Sebenarnya, bukan karena Fendi Zanders tidak mampu membeli villa ini, tetapi Fendi Zanders menganggap lokasi villa ini tidak terlalu bagus. Bagaimanapun, saya telah mewarisi warisan sebesar 10 triliun yuan. Jika saya memang ingin membeli rumah, saya harus membeli lokasi terbaik dan villa terbaik. Namun melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir merasa Fendi Zanders tidak punya uang dan tidak layak mendapatkan villa ini. Namun yang tidak mereka ketahui adalah bahwa villa ini sebenarnya tidak layak untuk Fendi Zanders saat ini. Sulu, kenapa kamu masih berdiri di sana? Kamu boleh pergi sekarang. Melihat Fendi Zanders hendak pergi, Liu Chenwei memutar matanya dan berteriak kepada Sulu. Manajer Liu, ya. Bolehkah saya pulang kerja? Sulu terkejut saat mendengar kata-kata Liu Chenwei, menggigit bibirnya dan bertanya dengan suara rendah. Selesai bekerja. Liu Chenwei mencibir, lalu berkata sambil bercanda, benar, kamu boleh pulang kerja sekarang, dan ini pekerjaan permanen, jadi kamu tidak perlu datang ke sini lagi. Sulu membawa Fendi Zanders ke bagian penjualan, menyebabkan Liu Chenwei dimarahi habis-habisan oleh Zhao Yongtai. Liu Chenwei merasa sangat tidak nyaman, jadi dia akan melampiaskan kemarahannya pada Sulu sekarang. Ketika Sulu mendengar kata-kata Liu Chenwei, dia membeku di tempatnya, dengan ekspresi sangat sedih di wajahnya. Manajer Liu, saya. Sulu membuka mulutnya untuk menjelaskan. Apa yang kamu tidak mengerti bahasa orang atau apa? Aku bilang kamu sudah dipecat, keluar dari sini. Liu Chenwei berteriak dengan dingin. Sulu berdiri di sana dan ragu-ragu sejenak, air mata mengalir di matanya. Lingkungan keluarga Sulu sendiri tidak baik. Beberapa tahun yang lalu, ayah Sulu sakit parah dan menghabiskan seluruh tabungan keluarganya. Dan biaya kuliah Sulu masih diperoleh dari pekerjaan paruh waktu ibunya. Ketika dia masuk universitas, Sulu bersekolah dan bekerja paruh waktu pada waktu yang sama. Di satu sisi untuk biaya sekolahnya sendiri, dan di sisi lain untuk menafkahi keluarganya. Jadi pekerjaan ini sangat penting bagi Sulu. Mendengar gerakan di belakangnya, Fendi Zanders menoleh untuk melihat Sulu. Menyadari bahwa Sulu menangis, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan lembut, ada apa denganmu, kamu baik-baik saja? Tidak. Tidak ada. Sulu menyeka air mata dari sudut matanya dengan tangannya, berbalik dan berencana untuk pergi bersama Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia langsung berhenti, menoleh untuk melihat posisi Liu Chenwei, dan bertanya dengan lembut, mengapa kamu memecatnya? Saya manajer departemen penjualan gedung ini. Saya dapat memecat siapapun yang saya inginkan. Apakah itu ada hubungannya dengan Anda? Liu Chenwei menjawab dengan nada yang sangat menghina. Tuan Zanders, berhenti bicara, ayo pergi. Sulu mengulurkan tangan dan menarik Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut. Fendi Zanders menatap Sulu dengan simpatik, dan tidak berniat pergi sama sekali. Sebaliknya, dia berjalan ke posisi Liu Chenwei, dan berkata sambil menamparkan wajahnya, Sulu tidak melakukan kesalahan apapun hari ini, mengapa kamu memecatnya? Kamu jenis bawang apa? Kenapa aku memecatnya? Apa aku perlu menjelaskan banyak hal padamu? Liu Chenwei berteriak dengan jijik. Anda tidak perlu menjelaskannya kepada saya, tetapi Anda harus memberi penjelasan kepada Sulu, jika tidak, saya akan menemui orang yang bertanggung jawab di departemen penjualan Anda sekarang. Fendi Zanders memandang Liu Chenwei dan berkata, kau ingin penjelasannya, bukan? Liu Chenwei mencibir, lalu melanjutkan, kalau begitu saya akan memberi Anda penjelasan. Saya memecatnya karena dia tidak mampu bekerja, dan dia tidak memiliki visi apapun. Semua orang akan dibawa ke departemen penjualan kami, yang akan mempengaruhi kami departemen penjualan. Citra gedung. Kau tahu, semua rumah mewah yang kami jual di sini bernilai puluhan juta. Jika klien melihat orang sepertimu datang untuk melihat-lihat rumah, bukankah itu hanya lelucon? Apakah menurutmu karyawan seperti dia akan tinggal di sana? Saya. Untuk apa dia di sini? Menurutmu dia tidak punya penglihatan? Fendi Zanders bertanya dengan lembut. Benar, bahkan penis sepertimu pun bisa membawanya ke departemen penjualan kami. Bukannya kamu tidak punya penglihatan tapi...
Aku baru saja membeli villa itu. Sebelum Liu Chenwei selesai berbicara, dia langsung disela oleh Fendi Zanders. Kamu, apa yang kamu katakan? Mata Liu Chenwei melebar, dan dia berteriak pada Fendi Zanders dengan nada yang sangat terkejut. Ku bilang, aku baru saja membeli villa itu. Fendi Zanders mengulangi dengan nada yang sangat tenang.